Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Hamba Allah di Bekasi bertanya, saya pernah tukar uang dengan nenek saya 50.000, tetapi karena uang saya kurang 10.000 sehingga saya beritahu ke nenek bahwa saya hanya punya 40.000, padahal niat saya tetap ngasih nominal yang setara kalau ada uang pasnya. Namun nenek saya menyetujuinya untuk menukar 50.000 dengan pecahan 20.000 2 lembar dan tidak ada 10.000-nya karena kata nenek saya 10.000 dijadikan sedekah untuk saya. Apakah akad semacam ini riba atau sedekah dari nenek saya ya Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Seharusnya solusinya sangat mudah, yaitu ketika nenek Anda butuh pecahan, mungkin untuk belanja atau untuk ngasih cucu-cucunya misalnya, Anda seharusnya kasih saja uang tersebut kepada nenek dengan cara diutangkan atau Anda yang bersedekah kepada nenek Anda. Sehingga tidak terjadi tukar-menukar uang secara selisih nilai. Walaupun akhirnya selisih tersebut disedekahkan. Karena adanya sedekah selisih nilai dengan tukar-menukar ini, atau yang disebut sarf, tukar-menukar uang, ini secara tinjauan hukum tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli. Walaupun redaksi hadis ini berkaitan dengan utang piutang dan jual beli, tetapi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa akad sosial yang lainnya, semisal sedekah, hibah, ariyah, pinjam meminjam dan yang sejenis, tidak boleh disandingkan secara bersamaan, digabungkan sehingga dilakukan secara bersamaan dengan akad komersial. Jual beli, sewa menyewa, termasuk sarf, jual beli uang, tukar-menukar uang. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan dhari'ah, celah terjadinya praktek riba. Celah terjadinya praktek riba. Walaupun yang namanya upaya menutup celah itu tidak serta-merta di setiap saat, di setiap kondisi, dalam setiap kasus terjadi riba, terjadi niat yang jahat, niat yang buruk, tidak. Seperti halnya tindakan preventif yang lain, ketika Anda melakukan tindakan preventif dari perbuatan zina, misalnya dengan ghadul basar, menundukkan mata, tidak safar, tidak berkhulwah, tidak berduaan dengan lawan jenis, tidak safar dengan lawan jenis yang bukan mahram, bukan berarti setiap Anda berjabatan tangan, Anda memandang lawan jenis kemudian terjadi zina. Tidak selalu seperti itu. Tetapi tindakan-tindakan semacam ini, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, memandangnya yang padahal tidak halal untuk dipandang, berkhulwah ataupun safar dengan lawan jenis yang non mahram, itu tindakan yang potensial memancing terjadinya praktek zina, walaupun tidak semua yang melakukan itu kemudian berzina. Demikian pula dalam kasus Anda, walaupun dalam kasus Anda tidak ada niat buruk untuk memungut keuntungan dari tukar-menukar uang tersebut, tetapi dalam tinjauan hukum kita tidak bisa memberikan hukum secara parsial. Hukum itu diterapkan secara global, sehingga yang betul-betul terjadi praktek riba, upaya mencari keuntungan dengan menggabungkan sosial dan komersial, ataupun yang tidak ada niat buruk tetapi karena itu merupakan celah maka harus dihindari. Makanya solusinya tadi seharusnya Anda menghutangkan atau Anda mensedekahkan kepada nenek Anda. Toh dia adalah nenek. Kalaupun Anda tidak rela untuk mensedekahkan, Anda bisa menghutangkan terlebih dahulu, sehingga besok ketika nenek sudah ada uang pecahan, nenek membayar kepada Anda. Nenek membayar kepada Anda. Namun karena ini sudah terlanjur, maka cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ada tindakan lain selain
beristighfar dan menyesali apa yang sudah terjadi. Wallahu taala a'lam.